meningkatkan keuntungan broiler dengan menciptakan keseragaman berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Keraing Tube Channel. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tujuan beternak ayam broiler adalah mendapatkan produktivitas yang tinggi serta menghasilkan berat badan yang dikehendaki pasar. Untuk mencapainya, seorang peternak harus berupaya agar ayam broiler yang dipelihara sebagian besar mempunyai berat badan yang ideal pada umur pasar. Dengan kata lain, tingkat keseragaman ayam broiler harus tinggi. Ketidakseragaman berat badan akan meningkatkan biaya produksi sehingga berakibat langsung menurunkan keuntungan yang diperoleh peternak. Bagaimana cara praktis untuk mendapatkan berat badan broiler yang seragam? Tonton terus video ini, namun sebelumnya silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu serta menyalakan ikon loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi tentang adanya video baru di channel ini. Pemirsa, tingkat keseragaman berat badan ayam broiler dikatakan normal atau baik apabila mencapai 80% atau lebih. Hal ini berarti lebih dari 80% ayam dalam satu kandang memiliki berat yang hampir sama dengan toleransi lebih kurang 10% dari standar. Misalnya ayam broiler umur 14 hari, standarnya memiliki berat badan 500 gram. Itu artinya tingkat keseragaman ayam akan baik jika 80% dari total ayam di kandang berat badannya antara 450 sampai 550 gram, yaitu lebih kurang 10% dari standar 500 gram. Berikut ini cara-cara praktis untuk menciptakan berat badan broiler yang seragam. Pertama, memilih DOC yang berkualitas. Lakukan seleksi DOC dengan seksama untuk mendapatkan ayam dengan berat badan seragam dan sesuai standar. Ciri-ciri DOC yang berkualitas antara lain besarnya relatif seragam dengan tingkat keseragaman besar atau sama dengan 85%. DOC terlihat aktif, responsif, dan lincah. Bulu cerah, tidak kusam, dan penuh. Mata bersih, terbuka, dan bersinar. Pusarnya bersih, kering, dan tertutup dengan baik. Kloaka bersih, tidak ada kotoran. Tidak ada cacat fisik ataupun abnormalitas fisik. Mempunyai sisik kaki berwarna kuning cerah dan tidak kering. Tidak lemah dan cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kedua, lakukan manajemen pemeliharaan yang optimal.
Berikan air gula saat DOC masuk kandang brooding. Pemberian air gula bertujuan untuk mengganti energi DOC yang hilang dalam perjalanan. Gunakan 20-50 gram gula merah atau gula pasir yang dilarutkan dalam 1 liter air hangat-hangat kuku. Untuk pertumbuhan ayam yang lebih baik, sebagai pengganti air gula dapat pula diberi suplemen tambahan yang banyak dijual di pasaran seperti ginger tol. Berikan pakan segera saat DOC check-in. Bersamaan dengan pemberian air minum, lakukan segera pemberian pakan. Pemberian pakan segera setelah DOC ditetaskan penting untuk dilakukan untuk mempercepat penyerapan kuning telur serta memicu perkembangan saluran pencernaan sehingga pertambahan berat badan awal yang dihasilkan lebih tinggi. Melakukan kontrol suhu kandang secara rutin. Pada saat masa brooding, pengontrolan suhu dimulai pada 1-3 jam setelah check-in dan dilanjutkan tiap 2 atau 3 jam sekali bersamaan dengan pemberian pakan. Pada saat masa brooding dibutuhkan suhu yang relatif tinggi. Apabila anak ayam kedinginan akan meringkuk sehingga tidak melakukan aktivitas seperti makan dan minum, sehingga pertumbuhannya terganggu dan tingkat keseragaman menjadi rendah. Sebaliknya, pada masa mendekati panen, ayam broiler membutuhkan suhu yang relatif dingin sehingga saat cuaca panas, ayam akan mengalami heat stress yang juga mengganggu pertumbuhan ayam. Mengatur buka tutup tirai kandang. Pengaturan buka tutup tirai bertujuan untuk memperlancar sirkulasi udara di dalam kandang. Pada saat brooding, tirai ditutup seluruhnya namun tetap disediakan celah pada bagian atas tirai selebar 20 cm untuk sirkulasi udara. Kemudian pada hari keempat, buka tirai sepertiga bagian dari atas. Demikian seterusnya, tirai dibuka bertahap dan pada hari ke-15, tirai dibuka seluruhnya. Pengaturan buka tutup tirai ini bersifat umum, bisa dirubah sesuai dengan kondisi cuaca. Mengatur kepadatan ayam. Kepadatan ayam harus diatur tidak terlalu padat. Pengaturan kepadatan ayam bertujuan memberikan ruang gerak yang nyaman bagi pertumbuhan ayam. Sejak umur 3 hari, luasan brooder diperlebar setiap 3 hari hingga pada umur 12 hari sudah full space atau kandang yang digunakan seluruhnya. Dengan kepadatan maksimal saat panen adalah 15-16 kg per meter persegi atau 6-8 ekor per meter persegi. Menyediakan tempat pakan dan tempat minum yang mencukupi. Sediakan tempat pakan dan tempat minum yang mencukupi sesuai jumlah ayam dan distribusikan merata. Jumlah tempat pakan dan tempat air minum yang terlalu sedikit akan membuat ayam tidak mendapat makan dan minum secara merata. Ketidakmerataan ini dapat menyebabkan ketidakseragaman berat ayam. Biasanya peternak memberi tempat pakan sebanyak 20 buah untuk 1000 ekor. Hal ini tentunya
untuk satu tempat pakan diperuntukkan bagi 50 ekor ayam dewasa, padahal kapasitas satu tempat pakan hanya berkisar antara 20 sampai 25 ekor. Demikian pula kebutuhan tempat air minum dapat menyebabkan ayam tidak minum secara serempak. Oleh karena itu, tidak menyarankan jika terjadi variasi berat badan yang sangat lebar, yang artinya rendahnya keseragaman. Mengatur jadwal pemberian pakan. Jadwal pemberian pakan sebaiknya tetap setiap harinya dan diberikan secara ad libitum atau tidak dibatasi. Pada awal pemeliharaan, pemberian pakan sesering mungkin, misalnya 8 kali sehari, dengan tujuan merangsang nafsu makan anak ayam karena pakan yang diberikan tetap baru, di samping daya tampung tembolok anak ayam masih terbatas. Pada masa akhir pemeliharaan, frekuensi pemberian pakan 2 atau 3 kali sehari. Ketika cuaca panas, jumlah pemberian pakan pada siang hari dikurangi dan dilakukan jam tambahan pemberian pakan ketika dini hari antara jam 4 sampai jam 6 atau saat tengah malam, yaitu pukul 00 sampai pukul 2. Pastikan pencahayaan di malam hari cukup. Pastikan pencahayaan di malam hari cukup agar ayam tetap bisa melakukan aktivitas makan. Pencahayaan merupakan pemberi stimulasi yang kuat dalam meningkatkan produktivitas ayam. Adanya cahaya akan mendorong ayam untuk selalu mengkonsumsi ransum. Cahaya juga berperan merangsang kelenjar tiroid untuk mengekspresikan hormon tiroksin yang berfungsi meningkatkan proses metabolisme sehingga bisa memacu pertumbuhan anak ayam. Kebutuhan pencahayaan pada masa brooding adalah 10 sampai 20 lux atau setara dengan 20 sampai 40 watt tiap 10 meter persegi. Awalnya cahaya diberikan selama 24 jam, lalu dikurangi bertahap sebanyak 2 jam setiap minggu, sejalan dengan bertambahnya umur ayam. Pengurangan ini dilakukan dengan mematikan lampu pada malam hari. Berikan pakan berkualitas. Berikan pakan berkualitas yang bebas jamur dan kandungan nutrisinya baik. Yang perlu dilakukan adalah memperhatikan kandungan nutrisi yang terdapat pada label di karung pakan, terutama kandungan protein kasar dan energi metabolisme. Apakah sesuai dengan standar atau tidak? Kemudian pastikan pakan yang digunakan tidak kedaluarsa, tidak rusak seperti tidak menggumpal, tidak berjamur, tidak berbau cengik atau tidak berubah warna. Lakukan pengontrolan berat badan ayam. Lakukan penimbangan berat badan ayam secara rutin tiap minggu mulai umur 7 hari. Teknik kontrol berat badan tersebut ialah mengambil sampel 10% atau lebih kurang 50 sampai 100 ekor tiap kandang secara merata di setiap bagian kandang. Metode penimbangannya pun sebaiknya per individu ayam. Gunakan timbangan yang memiliki sensitivitas lebih tinggi agar bobot badan ayam per individu dapat lebih teliti diamati. Lakukan kegiatan ini pada waktu yang sama tiap minggunya, misalnya pada Senin pagi ketika kondisi tembolok masih kosong. Perlakukan secara khusus ayam dengan berat badan yang kurang dari standar.
Jika diketahui ada ayam dengan berat badan yang kurang dari standar, segera dipisahkan, kemudian diberi perlakuan khusus, yaitu diberi pakan yang cukup dan berkualitas, multivitamin seperti Vita Stress atau Neobro. Pakan dapat ditambahkan premix seperti Top Mix yang mengandung multivitamin, asam amino, mineral, dan enzim untuk memacu pertumbuhan yang optimal. Setelah itu, untuk kelompok ayam yang beratnya sangat jauh dari standar, kurang 40% dari standar, sebaiknya diakhir dan tidak dipelihara lagi. Lakukan pemeriksaan ayam secara menyeluruh. Lakukan pemeriksaan ayam secara menyeluruh dan perhatikan apabila ada kemungkinan infeksi penyakit yang bisa menyebabkan ayam mengalami kekerdilan seperti infeksi reovirus atau helicobacter disseasis. Bila hal itu terjadi, konsultasikan langkah yang akan diambil dengan dokter hewan atau petugas kesehatan ayam. Demikian langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan oleh peternak untuk meningkatkan keseragaman berat badan ayam broiler. Semoga bermanfaat. Wassalam.